Saat ini publik tanah air pasti sedang bersuka cita menyambut keberhasilan Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Yap, meskipun dibilang beruntung atau apapun, sejarah tetaplah sejarah. Dan Indonesia pada akhirnya mampu menunjukkan kalau meskipun dengan tim muda, mereka bisa bersaing. Akan tetapi seperti biasa, di balik sebuah keberhasilan, pasti ada aja pihak-pihak yang merasa tak senang. Ya, kalian tahulah siapa orangnya. Namun terlepas dari itu semua, sejatinya apa yang dilakukan oleh Sinteyong selama ini emang beneran bisa memperbaiki kualitas timnas dari sisi apapun. Dimana setidaknya ada 5 nilai penting yang ditanamkan Sinteyong untuk pemain-pemain Indonesia. Lantas, apa saja itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama dan jelas paling utama, Coach Sinteyong telah menanamkan kedisiplinan tinggi pada timnas Indonesia. Pelatih kelahiran Yeongdeok itu menekankan betul prinsip ini sejak ia pertama kali ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Yap, Coach Shin seolah tak pernah bosan meminta pemainnya disiplin. Tidak hanya dalam latihan, tapi juga dalam banyak hal. Jelas kita semua tahu kalau isu kedisiplinan dalam tubuh timnas Indonesia sebelumnya sangat kacau. Dari pelatih ke pelatih, dari satu kompetisi ke kompetisi lainnya, disiplin menjadi barang langka di sepak bola Indonesia. Nah, saat melatih timnas Indonesia, Sinteyong tak henti-hentinya mengkritik kedisiplinan para pemain dan tak segan mencoret mereka yang membangkang. Yap, dikutip dari Pandit Football, Coach Shin pernah mengutarakan keheranannya terhadap kedisiplinan para pemain Indonesia. Menurutnya, para pemain di Indonesia itu terlalu nyantai sehingga jatah waktu buat latihan pun banyak yang terpotong karena para pemainnya tidak segera satset. Mereka tidak kesulitan makan karena iklimnya bagus, jadi orang Indonesia cenderung santai. Kalau kita pasti sudah disuruh cepat-cepat, kata Coach Shin. Nah, salah satu bukti ketegasan Coach Shin adalah saat ia tak segan mencoret Rifat Marasabesi karena datang ke latihan melebihi waktu yang sudah ditentukan meskipun hanya beberapa menit. Intinya, disiplin adalah kunci utama bila ingin meraih hati pelatih yang satu ini. Yang kedua, jelas adalah sikap respect kepada siapapun. Ia Coach Shin selalu menekankan kepada para pemainnya untuk menghargai orang yang lebih tua. Hal itu pernah disampaikan oleh mantan punggawa timnas Indonesia U23, Hanis Sagara. Selain itu, Coach Shin juga mengajarkan ke setiap pemainnya untuk selalu menghargai keputusan wasit. Jangan mudah terpancing apabila keputusan yang dikeluarkan pengadil merugikan tim, karena itu justru akan merugikan tim, apalagi sampai kena kartu merah. Dan yang paling penting, Sinteyong juga mengajarkan untuk selalu menghargai lawan. Yap, entah lawan yang levelnya berada di atas timnas Indonesia maupun yang kualitasnya jauh di bawah timnas Indonesia, pokoknya harus respect. Dan itu pernah Coach Shin tunjukkan saat timnas menghadapi Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 lalu dan playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja ia tahu bahwa Brunei adalah tim lemah, tapi bukan berarti saat menghadapinya timnas Indonesia tidak perlu menunjukkan kekuatan terbaik. Bukan rahasia lagi jika di era sebelumnya, pola makan sepertinya kurang diperhatikan oleh pelatih-pelatih timnas sebelumnya. Tapi Coach Shin sungguh-sungguh memperhatikan itu. Baginya, seluruh personel timnas Indonesia harus memiliki jadwal makan yang teratur. Selain itu, Sinteyong juga meminta para pemainnya bertanggung jawab pada segala makanan atau minuman yang masuk ke dalam perutnya. Terakhir kita tahu kan, betapa marahnya Coach Shin saat tahu Witan dan Marcelino kedapatan makan mie instan. Beruntung mereka berdua nggak dicoret karena hal itu. Sebab Coach Shin masih memberikan kesempatan kedua. Yap, selain mie instan, Sinteyong juga nggak akan suka pemain timnas yang banyak makan gorengan. Di mana ia berusaha untuk mengubah kebiasaan itu, bahkan ketika pemain berada di klub masing-masing. Lebih lanjut, saking detailnya, Coach Shin bahkan sampai memberikan list khusus soal makanan apa yang wajib dikonsumsi oleh para pemain. Misalnya sayuran,
karbohidrat, protein, susu, roti, buah, daging, dan ikan. Gak cuma itu aja, Coach Shin diketahui juga terlibat dalam mengecek takaran porsi makanan para pemainnya. Ini dilakukan demi mengimbangi program latihan yang cenderung berat yang dilakukan oleh tim pelatih. Saya melakukan ini untuk mengingatkan, mendidik pemain, bahwa untuk meningkatkan fisik dibutuhkan konsumsi makanan yang benar, kata Shin Tae-yong, dikutip dari Football 5 Star. Yap, dilansir dari Kompas TV, Shin Tae-yong diketahui menerapkan jadwal makan para pemainnya, yakni pukul 6 pagi untuk sarapan, pukul 12 siang mereka wajib makan siang, dan untuk makan malamnya dilakukan selepas maghrib atau sekitar pukul 18. Namun jika intensitas latihan menyangkut pemulihan fisik, Shin Tae-yong akan menambah porsi sarapan menjadi 2 kali. Mantap. Di awal-awal melatih, Shin Tae-yong pernah mengkritik mentalitas para pemain timnas Indonesia. Yap, harus diakui kalau mentalitas punggawa Garuda emang kecil. Dikutip Kompas, Shin Tae-yong dengan gamblang mengatakan kalau pemain timnas Indonesia bahkan tidak berani untuk duel ataupun udah jiper duluan sebelum bertanding, apalagi kalau ketemu tim-tim kuat. Maka dari itu, Coach Shin yang terdidik dari Korea Selatan yang terkenal akan jiwa Spartannya, jelas nggak mau punya pemain dengan mental pace seperti itu. Pokoknya bagi Coach Shin, setiap pemain wajib punya mental yang kuat, dan demi melahirkan mental yang kuat, fisik yang tangguh jelas sangat dibutuhkan. Itulah kenapa Coach Shin Tae-yong punya metode tersendiri untuk menggembleng fisik dari para pemain timnas Indonesia. Dan latihan fisik ala Shin Tae-yong kita tahu sangat keras dan melelahkan. Akan tetapi itu dilakukan agar para pemain bisa bermain lebih agresif, lebih keras, dan punya stamina prima di atas lapangan. Gak gampang melenyot saat adu body atau mudah terlempar saat di-tackle, serta berani berduel di darat maupun di udara. Meskipun begitu, Coach Shin sendiri menekankan bahwa bukan berarti pemain harus bermain kasar, apalagi sampai mencederai lawan. Karena keras dan kasar itu adalah dua hal yang berbeda. Lain ceritanya kalau di Liga Indonesia. Di Indonesia, banyak pemain yang ketika dikasih tahu ya mulu. Tapi saat disuruh mengimplementasikan taktik itu, malah haho gak jelas. Emang sih harus diakui kalau bakat-bakat Indonesia itu keren-keren dan gak kalah dari negara lain. Akan tetapi yang membedakan yaitu soal pemahaman taktik. Yap, Shin Tae-yong berkali-kali menekankan bahwa bakat saja tidak cukup. Ia tidak menapik bahwa para pemain Indonesia memiliki bakat yang bagus, tapi tidak banyak dari mereka yang memiliki pemahaman taktik yang lumayan. Kebanyakan bahkan tak punya pemahaman taktik sama sekali. Itulah yang coba dilakukan Shin Tae-yong. Malahan ia juga sampai-sampai mengajari lagi para pemain timnas Indonesia perkara-perkara teknis. Misalnya dalam passing, kontrol, dan menendang. Yap, sekarang ini di tangan Shin Tae-yong, para pemain timnas Indonesia tidak asal bermain bola saja. Tidak yang penting menang, tapi juga harus mengikuti taktik dan mengamini arahan sang pelatih. Tidak ayal jika permainan timnas Indonesia sekarang jauh lebih atraktif semenjak dilatih Shin Tae-yong, kendati ya masih banyak yang mesti diperbaiki. Dan meskipun belum mengantarkan trofi AFF kebanggaan para lokal pride mania, tapi Coach Shin bisa loh membuat para pemain mulai memahami bahwa sepak bola dimainkan dengan taktik. Oleh sebab itu, apapun taktik yang dijalankan Shin Tae-yong akan bisa diserap dan diimplementasikan oleh punggawa timnas Garuda saat pertunjukan di atas lapangan. Dan hasilnya Indonesia berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, untuk pertama kalinya juga Indonesia selalu bisa mencetak gol di 3 laga penyisihan grup, tampil dengan skuad termuda dan diremehkan. Pada akhirnya Coach Shin sekali lagi bisa membungkam mulut haters yang selama ini selalu memojokkannya.
Ya, pada intinya nilai-nilai tadi bukan hanya diserap oleh timnas Indonesia di level senior, tapi timnas Indonesia di semua kelompok umur, dan bahkan semua elemen sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Nilai-nilai itu pula yang semoga kelak menjadikan timnas Indonesia sungguh-sungguh menjadi kekuatan Asia yang bukan hanya disegani, tapi juga bermartabat luar biasa.